Maka dirumuskan masalah muncul kalau ada kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Setuju? Kalau itu dijawab. Ingin punya masalah nggak? Ingin punya masalah nggak? Kalau nggak ingin punya masalah, tidak usah punya keinginan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang kami hormati Ketua Masjid Fisabilillah Ustaz Abdullah Fitri, yang kami hormati seluruh pengurus Masjid Fisabilillah, yang kami hormati tim penasehat Masjid Fisabilillah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, para ustaz, ustazah yang hadir pada kajian subuh hari ini. Dan khusus yang kami hormati Ustaz Rizky dan Jawa dari Jakarta, di Masjid Fisabilillah di Kota Bintang. Mudah-mudahan kajian subuh pada pagi hari ini dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bermanfaat dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam mari senantiasa kita menjaga kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dan berjalan kita semua dalam keselamatan ini dan rahmat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kajian subuh pada hari ini pada 10 Agustus 2024 akan membahas tentang tema melatih kecerdasan hati. Tema yang baik, sangat bagus untuk pribadi kita semua. Mari sama-sama kita dengarkan, kita saksikan kajian subuh pada hari ini dengan salam kepada Ustaz Rizky. Langsung kami persilakan. Saya itu sebenarnya pakai musik. Banget. Masuk gampang. Dengar ya. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, sungguh hidup ini tidak ada kebetulan, semua biidznillah atas izin Allah. Saya bisa hadir, panjenengan juga bisa datang sini. Sungguh semua atas izin Allah. Betul? Untuk itu mari kita selalu panjatkan puji syukur pada Allah
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan niat kita ikhlas mengikuti pengajian ini, Allah berkenan memberikan ridhonya pada kita semua. Allahumma amin. Ikhlas betul. Kalau ikhlas ampun ngantuk ya. Kalau ikhlas jangan mainan HP sendiri. Kalau ikhlas kalau ditanya jawab dengan tegas. Mau? Mau? Nah, orang jawab ya. Mau enggak gitu? Ya. Baik, saya tanya apa? Bapak Ibu punya masalah enggak? Punya masalah enggak? Punya. Berapa banyak? Banyak. Kalau didaftar sampai jam 6 selesai enggak? Enggak. Ya sudah, enggak usah cerita. Ya. Yang Bapak Ibu anggap masalah itu apa? Misalnya, sampai jam 11 nanti kok belum sarapan pagi, masalah enggak? Masalah kalau enggak puasa sunnah. Kalau yang puasa sunnah, masalah enggak? Enggak, sama-sama enggak sarapan, satu masalah, satu tidak. Tergantung apa? Niat atau keinginan, betul? Maka dirumuskan masalah muncul kalau ada kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Setuju? Kalau itu jawab. Ingin punya masalah enggak? Ingin punya masalah enggak? Kalau enggak ingin punya masalah, tidak usah punya keinginan yang tidak bisa diselesaikan. Jangan punya keinginan yang bukan keinginannya Allah. Pertanyaan saya, yang kita lakukan selama ini keinginan siapa? Nah, tergantung. Kalau kita rajin sholat, rajin ngaji, berbagi, bersaudara, jujur, sabar, itu perintah keinginan siapa? Allah. Tapi kalau kita malas sholat, malas ngaji, cekcok, marah-marah, ada yang korupsi, berzina, itu keinginan siapa? Kalau setan, setannya sopo. Minal jinati, banas, ya kita sendiri. Betul? Baik. Jadi bangun kecerdasan hati itu diawali dari apapun yang kita lakukan, harusnya keinginannya Allah. Bahkan saya bilang, apapun keinginan, apapun kajian kita, ujung-ujungnya itu harus mencapai wahdatul irodah. Satu kehendak dengan kehendak Allah. Yang menghendaki kita lahir itu siapa? Allah. Mestinya semua aktivitas kita sesuai kehendaknya. Kalau ada masalah, berarti itu ada persoalan pada dirinya. Berarti bukan kehendak Allah. Kalau ikuti kehendak Allah, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau punya masalah, ingin menyelesaikan nggak? Ingin? Oke, saya pandu tayangan sebentar. Yang bisa lihat. Ya. Setiap hari, Bapak Ibu sebentar. Nah, masalah itu bisa kapanpun muncul. Tiap hari, pasti masalah. Punya? Ya. Bahkan jangankan hari, tiap jam, bahkan tiap detik. Ya. Kita pasti punya masalah. Ya. Apakah masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah ibadah, pergaulan, semuanya. Rangkaian masalah itu pasti ada. Kalau Bapak Ibu sahabat bermasalah, punya masalah, ya, dan ingin tahu kuncinya, gitu. Kuncinya adalah jadi bisa dirasakan orang itu dikejar-kejar musuhnya, bagaimana mengatasi. Kalau disingkat jadi HHN, ya. Hal pertama adalah kalau punya masalah jangan lari dari masalah. Tapi apa? Nah, harus
dihadapi. Ya dihadapi aja. Karena itu pasti terjadi. Bahkan kalau ingin beriman pasti diuji oleh Allah. Yang kedua dihayati. Mengapa terjadi masalah ini? Apa sebabnya? Nah, berangkat sebab itu kita cari solusi. Apapun solusi yang kita ambil, dan ketiga, nah, nikmati saja, enjoy saja. Kita menyadari bahwa semua yang terjadi itu atas izin Allah, termasuk musibah. Maka nikmati saja. Apalagi kalau itu kenikmatan. Nah, kenapa bisa menikmati? Karena Allah telah memotivasi kita minimal 2 kali dalam firman-Nya agar selalu optimis, yakin pasti sukses. Yakin sukses? Yakin masuk surga? Yakin. Karena Allah firmankan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ma'a itu bersamaan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kesulitan apapun itu pasti ada kemudahan. Kalau bahasa lain, setiap penyakit ada obatnya. Nah, kita yakin setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Yakin? Yakin? Yakin kalau setiap kesulitan ada kemudahan? Oke. Gambarnya begini untuk menguatkan pemahaman. Saat kita sekolah dulu, atau mungkin anak-anak kita sekolah, kita menghadapi soal ujian, mungkin beberapa bisa, beberapa ada yang sulit. Saat kita menghadapi soal yang sulit itu, sesungguhnya saat itu sudah ada kunci jawabannya belum? Sudah. Siapa yang bawa? Guru yang bikin. Tidak mungkin guru bikin soal kok nggak tahu jawabannya. Gitu. Sama. Kalau kita punya masalah di dunia ini, apapun, sudah ada kunci jawabannya belum? Sudah. Siapa yang bawa? Allah. Gak mungkin Allah menciptakan kehidupan nggak tahu jawabannya. Maka tanya pada Allah. Itu cara yang terbaik. Ya. Maka satukan kehendak Allah. Karena Rasul itu pernah berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan kehendakku melainkan kehendakmu. Atau, ya Allah, jangan kau jadikan urusanku pada diriku sendiri. Kalau urusan serahkan pada diri sendiri, itu pasti masalah. Serahkan pada Allah. Dan Allah itu menciptakan kehidupan di dunia ini tidak sembarangan. Ada perencanaan yang agung. Grand design misalnya. Nah, ketika kita punya masalah, Allah berikan cara untuk menyelesaikan. Walau bentuknya kadang masih potensi. Ya. Nggak usah khawatir. Pasti ada solusi. Nah, Allah tanamkan potensi pada diri kita. Kalau kita menemukan potensi itu dan menggunakan dengan benar, maka akan mulai hidup kita. Nggak ada masalah. Semua dihadapi dengan tenang, dengan sabar, dan terus. Mana potensi itu? Dan ini semua ada pada semua manusia. Apapun agamanya bahkan. Ini diantaranya. Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa tiap-tiap badan itu ada sepuluh daging. Kita sholahat, sholahal jasadu kullu. Apabila sepuluh daging itu baik, maka baiklah seluruh badannya. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Dan apabila rusak, mudghah tadi, rusaklah seluruh badan. Ila fayaqab. Ingatlah bahwa sepuluh daging itu ialah hati. Kita berbincang sedikit. Panjenengan sambil menikmati makan minumnya monggo. Tugasnya masing-masing. Nah, tapi kalau bisa jawab, hati yang disebut kolbu bahasa Arabnya sih. Kira-kira posisinya di mana dalam tubuh kita? Kalau kita belajar anatomi, kolbu itu yang mana? Nah,
Boleh saya pandu ya, Pak dosen dengan sedikit pelatihan saya. Boleh? Mohon izin? Mau? Angkat tangan kanan semua. Sini Bapak Ibu. Yuk, angkat tinggi. Tolong nanti hitungan ketiga, panjenengan tempelkan tangan kanan panjenengan di kolbu dalam tubuh masing-masing yang difahami selama ini. Jangan terpengaruh orang lain. 1, 2, 3 tempel ini pegang. Plak. Mana kolbunya? Ya. Nah, baik. Kalau megang dada, kanan atau kiri? Atas atau bawah? Di dada ada apa sih? Lihat. Apa itu? Tengahnya apa? Jantung. Terus kanan kirinya apa? Paru-paru bawah, liver. Nah, pertanyaan saya, ada enggak orang yang punya liver, paru-paru atau hatinya sehat, perilakunya rusak? Ada? Ada. Ya, contoh orang-orang Yahudi yang menghancurkan Palestina itu, organnya sehat enggak? Kelakuannya rusak. Ya, sebaliknya, ada enggak yang liver, jantung, paru-parunya sakit, pribadinya mulia? Ada. Panglima Jenderal Sudirman dulu sakit apa? Paru-paru. Tapi mulia enggak hatinya? Mulia. Berarti ini maksudnya Rasul dengan kolbu yang kalau itu baik semua baik, rusak semua rusak, bukan liver, jantung atau paru-paru. Yang mana ini? Nah ini yang saya telusuri Bapak ya. Kalau sering saya cerita, embrio tema pelatihan saya ini atau acara ini tahun 94 saya sudah mencoba menelusuri mana yang dimaksudkan kolbu tadi. Nah akhirnya saya ditemukan dengan satu hadis qudsi. Ya, karena bukan tidak sesuai dengan ini. Inna libani adama sodrun. Di dalam diri anak Adam ada nama sodrun. Manusia pertama kali yang kita yakini di muka bumi siapa? Adam. Ya, berarti semua orang di dunia ini anak turunnya Adam. Maka kalau ada pertemuan keluarga, bikin pertemuan keluarga Bani Adam. Berarti semua datang gitu. Artinya kita adalah bersaudara, betul? Tapi dalam beda Adam itu namanya sodron. Sodron itu apa? Dada. Secara umum fisik. Fisik ini kalau bicara tentang kecerdasan hati, fisik ini kulitnya hati. Ya, penting fisik itu. Tapi jangan terjebak pada fisik. Ya. Nah, kalau terjebak pada fisik pasti ada perbedaan, bahkan permusuhan, bahkan cekcok. Jawab, pernah cekcok? Suami istri pernah cekcok? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Iya, ada perbedaan, betul. Beda apa? Beda pendapat atau pendapatan? Bisa dua-dua. Loh, apa enggak sadar? Dulu mau nikah, satunya laki-laki, satunya perempuan, ya beda. Lah kok mau? Nah justru yang beda itu satu disesuaikan agar dapat, betul? Nah sekarang sedikit perbedaan, kenapa nggak disesuaikan lagi? Hati apa yang dibawa oleh orang seperti itu? Hati-hati. Walaupun secara fisik penting, tapi jangan terjebak pada fisik. Kalau orang ribut pasti urusan fisik. Saya Rasul ingatkan, ya, hubbu dunya ra'su kulli fitiyah. Cinta dunia itu pangkal masalah. Betul? Nah, maka kalau ingin membebaskan nasihatnya Khalifah Abu Bakar itu jangan kau taruh dunia di hatimu. Tapi cukup di tanganmu. Ya sudah mati nggak dibawa. Kenapa ribut? Kan? Oke. Maka jangan berhenti pada fisik. Bahkan kalau bicara fisik pasti perbedaan. Lihat aja. Sidik jari manusia yang sama nggak? Enggak. Kenapa Allah ciptakan perbedaan? Supaya kenal mengenal atau bermusuhan. Lita'rofu. Kenal mengenalnya itu sudah mereka bangun ketakwaan atau persaingan tidak sehat. Ketakwaan. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Orang yang takwa. Inna akramakum indalakum. Kejar ketakwaan. Tapi jawab. Ciri orang takwa itu kayak apa?
Lanjutkan. Orang takwa itu orang yang melaksanakan semua perintah Allah dan kalau menjauhi bisa jauh di mata, dekat di hati. Apa sih ya? Meninggalkan semua Allah. Jawab. Sudahkah kita orang yang melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya? Nah, kalau belum butuh ngaji dia. Nah, maka ini yang penting. Baik, jangan sampai ada fisik. Fikih di dalamnya ada kolbun. Apa kolbun? Hati. Tapi ada ungkapan yang mukul balkulub. Apa artinya? Bolak-balik. Organ tubuh kita yang tugasnya bolak-balik, ngotak-atik, mikir. Untuk mikir itu apa? Yang tugasnya mikir apa? Otak. Maka sebuah daging kalau baik sama baik, rusak sama rusak, yaitu fungsinya di otak. Kalau liver itu segumpal darah. Contoh, ada nggak orang tangannya putus masih bisa hidup? Ada. Tapi kalau leher dipenggal, mati. Loh, kenapa sama-sama organ tubuh kalau tangan diputus masih hidup, kalau leher dipenggal kok mati? Karena sentral tubuh kita, CPU-nya di mana? Di otak. Maka tolong Bapak Ibu, jangan pernah nempelin orang lain. Kalau naik motor pakai helm SNI. Iya. Untuk kepentingan siapa itu? Diri sendiri, betul? Nah, maka seringkali kita nggak memahami. Nanti kalau sebenarnya pemaknaan gerakan sholat itu subhanallah. Kenapa harus sujudnya lama dan sesuai itu? Itu ya fungsi otak itu akan bagus. Baik. Nah, otak inilah gunanya otak untuk apa? Gunanya otak untuk apa? Berpikir. Orang itu sangat tergantung mindset-nya. Apa mindset? Pola pikir, fikroh, cara pandang. Ya, pola pikir itu, ya, lagi. Nah, pola pikir itu sangat dipengaruhi oleh asupan. Apa asupan? Makanan. Ya. Makanan otak apa namanya? Informasi atau mungkin bilang ilmu. Nah, informasi yang masuk ke otak kita lewat apa? Telinga dan mata. Minimal itu ya. Apa yang didengar dilihat masuk mana? Otak. Ditimbang-timbang, apapun putusannya turun ke dalam hati di dada, namanya fuadun. Fuad itu juga hati, tapi fisudur di hati, di dada. Nah, apa yang dilihat masuk otak, ditimbang-timbang turun dalam hati, terpatri lahir spontan jadi perilaku. Perilaku, akhlak, karakter itu spontan tergantung dimasukkan. Kalau masukan baik munculnya baik, masukan jelek munculnya jelek. Maka hati-hati dalam memasukkan informasi di dalam otak kita itu. Karena nanti masuk dalam dirinya, lahir spontan jadi perilakunya. Contoh, kalau kita bersin, mestinya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ada nggak yang bersin mengucapkan nama makanan? Apa? Tahu. Mungkin ada yang bilang es teh gitu. Nah, kenapa tentang makanan? Para Rasul bersabda, barang siapa di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah masuk mana? Surga. Mudah atau susah? Tergantung dilatih apa enggak. Betul? Nah, mau dilatih. Mau dilatih. Oh, coba sekali. Bapak Ibu tolong angkat tangan kanan semua. Saya tengah dia. Coba lihat. Ini semua tolong lihat saya. Ikuti. Ya, tangan kanan Ibu saya tunjuk disatukan enggak bulat bisa. Ketika dapatkan bisa. Angkat tinggi. Tolong semua lihat saya, jangan komentar kecuali ikuti perintah saya dengan cepat. Ya, tempelkan di dagu. Plek, cepat. Yuk. Dagunya mana? Dagunya mana? Jujur, siapa yang sempat nempel di batu anget-anget? Kenapa salah? Loh, katanya suruh ngikuti, betul?
Ikuti kan bisa ikuti ucapan, bisa ikuti tindakan. Saya tadi bilang apa? Ikuti perintah saya. Saya merintahkan apa? Tempelkan di dagu. Dengar nggak? Tahu nggak dagu bawah? Lah kok nempel di batuk? Ngikuti Pak Bas. Oh salah kok diikuti. Ya, nanti temennya korupsi ikut korupsi ya itu. Nggak percaya diri. Betul? Ya itu satu game. Tapi pahami, ketika panjenengan ikut nempel di dahi tadi, pakai mata atau pakai pikiran? Pakai mata, pakai pikiran enggak? Enggak, oh bahaya. Hidup tanpa pikiran pripun. Ya. Nah, ketika nempelnya di dahi tadi, mudah ngikuti yang saya katakan atau saya lakukan? Lakukan. Maka agar anak-anak orang lain mengikuti kita, cukup diberi perintah atau beri contoh yang baik. Itu yang mulia, tapi berat. Krisis yang paling parah di dunia ini krisis keteladanan. Betul? Lihat aja Indonesia, KPK tugasnya memberantas korupsi, ada nggak pejabat KPK yang korupsi? Iya, itu rusaknya dunia. Ya, karena nggak memadai. Tapi kita bersyukur, lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ikuti aja Rasulullah. Gitu ya. Nah, karena kalau nanti ngikuti manusia apalagi masih hidup mungkin akan kecewa gitu. Baik, sebenarnya kalau pengelolaan otak dengan baik gitu, itu akan bikin kekhusyukan. Pengen khusyuk nggak? Susah nggak? Oke, saya pandu aja langsung ya. Jadi kalau Bapak Ibu, potensi manusia itu ada 3. Kepala, otak, hati, tangan. Nah terutama otak. Otak itu ada belahan otak kanan, otak kiri. Tahu ya? Cara otak kanan, otak kiri kayak apa? Panjenengan sering pakai otak kanan, otak kiri. Ya, saya tes langsung ya. Tapi ini bukan jebakan. Ya saya khawatir. Agak jari telunjuk. Serius ini. Serius ini. Ya saya khawatir. Agak jari telunjuk. Serius ini. Bukan jebakan. Saya minta lomba menggambar yang awal dengan telunjuk ya. Dicoret-coret ya. Ya, 1, 2, 3. Gambar pemandangan. Yuk, pemandangan. Kayak apa pemandangannya? Terus dicoret-coret sendiri. Bayangkan aja dilengkapi. Ya, yuk, diperindah. Oke, dah cukup turun tangan. Jawab jujur. Apa yang digambar? Gunung. Apalagi? 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 Kira-kira seperti itu? Jujur yang gambarnya minimal ada gunungnya katakan. Wah, panjenengan cerdas, insya Allah masuk surga. Loh, sejak kapan gambar pemandangan gunung? Nah, SD atau TK, betul? Nah, pelajaran TK kok masih ingat? Kan cerdas. Nah, tapi kenapa pelajaran TK kok masih ingat? Karena terekam di otak kita. Betul? Nah, jadi itu nggak hilang. Sesuatu yang terekam di otaknya nggak pernah hilang. Bisa muncul suatu saat, betul? Maka rekamlah yang baik-baik. Ya bacaan Qur'annya, hafalan-hafalannya. Tapi kalau yang direkamkan kejelekan, muncul kejelekan juga. Itu bahaya itu. Maka sering saya ingatkan, jangan pernah pacaran. Ada nggak yang pacaran 4 tahun nggak jadi suami istri? Banyak. Kemudian berpisah setelah 10 tahun kemudian ketemu, mungkin nggak CLBK. Apa itu? Cinta lama? Nah, bersemi kembali karena cinta lamanya belum kelar. Itu bahaya sekali. Saya punya data perselingkuhan mudah terjadi itu dengan mantan pacarnya nggak jadi suami istri. Nah, maka rekamkan yang baik-baik akan muncul kebaikan itu. Nah, tapi kalau gambar pemandangan atau gunung plek itu dominan otak kanan atau otak kiri? Nah, ada yang bilang kanan, bilang kiri. Ada yang mungkin nggak paham. Baik, saya pandu. Jawab. Kaki sapi berapa? 4. Hafal nggak? Hafal. Mikir panjang atau pendek? Pendek. Short term memory, memori pendek. Dominan otak kiri. Tapi jawab jangan berhenti sebelum hentikan. Binatang apa saja kakinya 4? Sebut. Terus. Sampai jam 6. Terus.
Terus sak keselin jenengan. Baik, di dulu. Bentar. Siapa yang sudah ngitung kudane angkat tangan? Belum. Cecak? Oke. Nah, kambing sudah. Yang habis korban. Terus gitu, long term memory panjang masuk otak kanan. Maka kalau gambar pemandangan tahu-tahu gunung plek itu domain otak kiri. Kenapa? Biasanya begitu. Betul? Nah, kalau kita sholat main biasanya, pernah nggak lupa rakaat? Nah, itu karena nggak fokus saja. Baik, gambar pemandangan selain gunung boleh nggak? Boleh, lihat aja. Ya, nah jalan, ada laut, pantai, gitu kan. Terus ada air terjun. Nah, bahkan daerah pegunungan. Tapi agak susah nggak? Oke, itulah otak kanan. Berarti kerja otak kiri itu fokus, hafalan, otak kanannya melebar, divergen. Saya singkat aja. Terus bagaimana menyatukannya? Saya singkat aja. Saya singkatkan waktunya. Nah, bagaimana menyatukan? Pertama, satukan gerak dan rasa. Kalau pengen khusyuk. Caranya, kendalikan semua dari nafas. Bapak Ibu pernah bernafas? Pernah bernafas yang diniati? Nah, jarang. Tapi pernah menghela nafas panjang? Pernah. Pada kondisi apa? Capek. Nggak punya uang. Untuk apa menghela nafas panjang? Biar apa? Nah, nggak punya utang. Biar tenang, rileks, betul? Nah, kenapa nggak dipakai saat sholat? Ini ada selalu ilustrasi. Dia diskusi. Ya. Allah selalu menjawab pertanyaan. Ya. Nanti jenengan lihat di tafsirnya Ibnu Katsir. Ketika kita sholat baca Al-Fatihah, seakan dijawab Allah ayat per ayat. Jika hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hambaku teruskan telah memujiku. Jika hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab hambaku bersyukur padaku. Jika hambaku membaca Maliki Yaumiddin, Allah jawab hambaku muliakanku. Terus sampai akhir Al-Fatihah Allah jawab, itu semua aku berikan pada hambaku dan terserah pada hambaku apa yang akan dia minta. Artinya semua bacaan Al-Fatihah dijawab Allah enggak? Ya. Dalam satu riwayat ada Khalifah Harun ar-Rasyid ketika beliau jadi imam sholat, jeda antar ayat ini agak lama. Selesai sholat ditanya jamaah, kenapa Khalifah kok lama? Ya, aku sedang menunggu jawaban Allah. Nah, maka kalau baca Al-Fatihah jangan ngebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kapan Allah menjawabnya? Ya. Nah, mekanismenya bagus kalau satu tarikan nafas, keluarnya Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas, keluarnya Ar-Rahmanir Rahim. Terus gitu. Dirasakan seakan menunggu jawaban Allah, syukur tahu arti dan maknanya. Maka yang kedua adalah maknai setiap ucapan dan tindakan. Kalau saya ucapkan ini apa artinya, apa maknanya? Kalau saya ucapkan ini orang lain senang atau sedih dan seterusnya. Ya. Nah, kalau itu dikelola itu akan indah. Sama gerakan sholat hafal enggak? Dari dari berdiri, rukuk, berdiri, sujud, duduk, sujud, berdiri. Terus ini digital otak mana ini? Kiri. Nah, ketika gerakan otak kirinya jelas, otak kanannya kemana? Nah, kemana-mana. Ya, bahkan loh, kok Al-Fatihahnya sudah selesai, gitu, tanpa disadari. Nah, kalau begitu, ulangi kalau perlu, tarik nafas panjang, kendalikan nafas. Apalagi kalau sholat sunnah atau sholat sendiri. Itu akan indah. Kalau enggak, ya sudah, hanya bukan kewajiban saja, gerakan fisik, padahal bukan itu. Makna sholat bukan sekedar gerakan fisik, tapi makna sholat adalah menghadirkan Allah.
dalam kehidupan kita. Ya, kalau di Jogja itu ada istilah topo bisu. Tahu? Saat malam suro, malam Muharram ada mubeng beteng. Dapat cerita itu nggak? Nah, syaratnya orang mubeng beteng keraton itu harus topo bisu. Harus diem, nggak boleh bicara. Tapi sungguh diam bukan berarti tidak bicara. Diam bukan berarti nggak bisa bicara. Tapi diam itu membuka komunikasi hati dengan Allah. Sholat itu, Bapak Ibu pernah topo bisu? Pernah. Saat sholat itu kan rame, maksudnya banyak orang. Lah kok nggak ngobrol? Nah, kalau ngobrol ya batal. Nah, saat sholat itu topo bisu, tapi kita komunikasi dengan Allah, gitu kan? Nah, itu indah kalau diungkapkan. Ya, baik. Terakhir, karena waktunya. Fihi di dalamnya ada lubun. Surupnya jam berapa, Pak? Belum. Sholat surup jam berapa? 6.12 itu terbitnya ya. Nanti tambah 5 menit. Baik, fihi lubun. Lub itu intisari. Orang mudah bilang lubuk hati paling dalam. Tapi dalam tata bahasa Arab ada ungkapan lubun lubani albab. Ulil albab orang yang berakal. Siapa orang berakal? Nah, apa kesempurnaan manusia, kelebihan manusia dibanding orang lain, dibanding makhluk lain? Karena akal. Akal itu apa? Nah, kalau diurutkan, tapi saya singkat aja. Jadi manusia itu punya potensi telinga, mata, dan hati. Ya, terus dalam telinga itu, dalam mata hati-hati. Kalau tadi salah melihat, nempelkan di dagu, nempelnya di dahi. Jangan temukan dan kania dan kesempatan. Di hati itu ada jiwa. Jiwa itu untuk semua amal. Nah, jiwa ini yang bersinergi dengan akal. Siapa orang berakal? Allah sendiri yang menjelaskan dalam surat 3191 itu. Li ayati lil albab. Inilah tanda-tanda orang berakal. Siapa itu orang berakal? Alladzina yadhkuruna Allah. Orang yang berzikir pada Allah. Orang berzikir itu pakai iman. Wa yatafakaru, berpikir dengan rasio. Sampai mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau menciptakan semua tidak sia-sia, pakai rasa. Kalau panjenengan tahu, Bapak Pendidikan Indonesia itu siapa? Jajah Dewantoro. Ada 3 aspek pendidikan. Cipto, Rasa, Karso. Saya pernah diundang di Taman Siswa di tempat pendidikannya Ki Hajar itu. Nah, cipto itu asal dari mengheningkan cipta, pakai iman. Aspek iman pertama. Rasa, apa rasa? Rasa, bukan roso. Itu siapa? Mbah Marijan. Ya. Roso itu rasa. Kalau karso, karya, kehendak berkarya, itu pakai rasio. Nyambung. Ayat pertama yang turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu apa? Baca. Pakai apa? Padahal Rasul bisa membaca tulisan enggak? Enggak. Tapi Rasul bisa membaca dengan pikiran. Rasio. Bismi rabbika, dengan menyebut nama Allah, zikir, iman. Alladzi khalaq, menciptakan sembarangan atau pakai keindahan rasa. Keindahan rasa. 3 ini nyambung. Ya. Rasio melahirkan IQ, singkatan dari intelligent quotient. Lahirlah kecerdasan intelektual. Cukupkah kesuksesan hidup manusia mengandalkan kecerdasan intelektual? Enggak. Ya. Tapi ini perlu dilatih. Bagaimana ngelatihnya? Ya, harus banyak menghadapi masalah atau belajar dari kehidupan. Karena ungkapannya itu, hidup itu didewasakan dari masalah. Betul? Kalau nggak punya masalah, nggak hidup dewasa. Agar hidup dewasa, bikin masalah.
Ya, kalau bahasa manajemennya hadirkan tantangan. Betul? Loh, kita nikah itu tambah masalah nggak? Tambah. Gitu. Nah, bekerja tambah masalah nggak? Tambah. Tapi hadapi. Ya, nanti akan cerdas. Ya. Dari strategi dan seterusnya. Itu intelektualitas. Tapi jangan mengandalkan itu saja. Ya. Karena ada nggak orang yang IQ-nya cerdas, tapi suka berzina? Ada. Tapi ada nggak IQ-nya kurang cerdas, hidupnya sukses? Ada. Saya sering ceritakan di daerah Jogja di Bantul itu ada warung soto namanya warung soto Pak Bloon. Tahu Bloon ya? Ditanya teman saya, loh Pak, kenapa naik Bloon? Ya Mas, saya dulu pas sekolah sedikit nggak tahu dibilang, Bloon kamu gitu aja nggak tahu. Dia dikenal namanya anak Bloon. Akhirnya jualan soto enak juga. Saya pernah makan di sana, gitu kan. Nah, mungkin temannya dulu yang sering bilang Bloon, sekarang kalau makan soto di tempatnya Pak Bloon. Karena dia punya taste. Apa taste? Rasa. Lahirlah kecerdasan emosi, emosional intelligence. Kecerdasan emosi, lahirlah empati. Apa empati? Merasakan dan dirasakan orang lain. Bahasa Jawa tepos liro. Ngerasakan menapa yang dirasakan tiang sanes, gitu kan kalau tahu. Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yubali akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman kalian kalau kalian tidak mencintai orang lain seperti apa yang kalian pada dirimu sendiri, apa yang kalian cintai pada dirimu sendiri. Jadi membangun kecerdasan emosi itu gitu. Contoh, kita kalau dimarahi orang lain mau nggak? Nggak mau. Tapi pernah marah? Pernah marah? Saat marah kecerdasan emosinya rendah. Tapi jawab dulu, marah boleh nggak? Yang tegas, marah boleh nggak? Yang jawab boleh, ayatnya mana? Nah, hadisnya apa? La tahdab balakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Betul? Kalau marah masuk mana? Ini loh ayatnya. Hah? Jangan marah maka bagimu surga. Kalau marah masuk mana? Neraka. Mau. Jadi marah boleh enggak? Enggak. Nah, kalau dibalik lawannya marah apa? Sabar. Ya. Hidup indah itu kalau bersama Allah. Innallaha ma'asabirin. Allah bersama orang yang sabar. Nah, kalau marah bersama siapa? Setan. Betul? Nah, gitu. Kita coba cari referensinya. Tapi jawab, sabar itu ada batasnya enggak? Kalau sabar ada batasnya, keluar sabar, masuk marah. Marah enggak boleh. Yang benar sabar enggak ada batasnya, tapi sabar ada tempatnya. Paham ya? Sabarnya orang yang sudah bekerja maksimal tetap miskin. Bentuk sabarnya apa? Orang miskin? Qanaah. Apa qanaah? Terima yang bantu. Ya, rasa cukup. Nah, itu ngelola hati gitu. Ya wes dapatnya segitu ya, dapatnya segitu dia nangis protes ya nggak dapat ya nggak apa-apa apa ya protes pun juga mungkin nggak dapat kok, betul, diterima sama. Nanti ini kalau kaitan dengan keluarga ya. Apakah suami istri kita itu memang sejak dulu cita-citanya dapat dia? Ayo, enggak toh? Lah kok mau? Nah, dulu kan cita-citanya dapat yang cantik atau tampan, kaya, pinter, soleh, betul? Tapi mak pleketis dapatnya itu. Ya sudah, qanaah saja, terima aja, itu takdir, betul? Harus diterima apa adanya daripada nggak punya. Apalagi kalau pengen wong liya, pengen tim orang lain malah dosa, betul? Qanaah saja, disyukuri. Maka kalau saya ngisi tentang bagaimana bangun keluarga sakinah, syaratnya pertama qalbun syakir. Hati yang bersyukur. Hati bakaran duit daripada nggak dapat. Tapi kalau dapatnya yang banyak, orang kaya, sikap sabarnya apa? Zuhud. Apa zuhud? Nah, apapun yang dipunyai tidak menggeser posisi Allah di hati kita.
Itu zuhud. Ya. Nah, jangan kemudian sombong. Beda itu. Jadi kaya, sabarnya orang kaya apa? Zuhud. Jangan dibalik. Wong kaya kok kona'ah. saya kaya seperti ini mau saja lah. Ya pantas banyak. Siapa yang miskin kok zuhud? Saya nggak terpengaruh harta. Emang nggak punya kok. Sabarnya orang yang kena musibah, tawakal. Ya sudah, gimana lagi, sakit diobati, berusaha diperbaiki. Sabar orang yang perang, sajaah, berani sampai tidak ada penghabisan. Jadi balik, orang perang kok tawakal. Ya bunuhlah saya. Nah, sabarnya orang yang sholat, khusyuk. Sabarnya suami istri, setia. Gitu kan. Ya udah itu. Sabarnya ikut pengajian ini apa? Ikuti sampai selesai. Jangan mikir pula. Baik, terakhir. Nah, maka sabar itu jelas harus tidak ada batasnya, marah nggak boleh. Ya. Nah, contoh gini, kalau tegas boleh nggak? Boleh. Ajari sholat anak-anak usia berapa? 7 tahun. 10 tahun nggak mau sholat, pukul. Itu tegas atau marah? Tegas. Tapi kalau seusia bapak ibu nggak mau sholat, diapakan? Disolatkan saja, Bu. Didoakan, udah tua. Nah, apa bedanya tegas dengan marah? Orang tegas itu tetap pada aturan Allah. Kalau marah lepas dari kendali imannya. Ya. Nah, iman melahirkan kecerdasan spiritual. Lahirlah orang yang jujur, adil, tanggung jawab. Nah, itulah orang yang kecerdasan imannya dimiliki. Nah, maka kecerdasan hati itu mensinergikan kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual. Saya singkat aja ya. Nah, ini. Bahwa kecerdasan hati itu sesungguhnya mensinergikan kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual. Itu harus diseimbangkan. Contoh, kalau kita makan, milih makan pertimbangan pertama karena apa? Jadi yang enak apa enggak enak? Enak itu aspek rasa. Yang bergizi atau yang basi? Aspek rasio. Yang halal atau haram? Halal, aspek iman. Nah, halal atau ibadah. Gitu kan? Baik, cara melatihnya. Penutup, IQ dilatih dengan cara memahami menganalisis. Maka kalau dimaknai tentang melatih kecerdasan hati, ya banyak pahami aja kehidupan ini. Mungkin ada yang kita belum paham. Jangan buru-buru menyalahkan, marah-marah, dan seterusnya. Pahami dan analisa. Terus, kenapa ini? Bagaimana caranya? Mana dasarnya? Nanti akan smart. Apa smart? Cerdas. Kerja pun cerdas. Dari dasarnya. Emosi datang dengan berinteraksi dan merasakan. Banyak komunikasi, dirasakan, dan seterusnya. Lahirlah smile. Apa smile? Senyum aja. Nanti kerjanya mawas. Ya. Hadapi aja. Nah, maka kembali ke rumus pertama, kalau punya masalah hadapi dengan HHN. Apa itu? Hadapi, hayati, nikmati saja. Nah, spiritual dilatih cara merenung dan memaknai. Kira-kira Allah ridho enggak? Kira-kira manfaat apa enggak? Lahirlah sincere, apa? Tulus. Kerja pun ikhlas. Nah, kira-kira gitu ya dimaknai. Karena waktunya juga sudah surut ya. Bapak Ibu, begini demikian apa yang kami sampaikan. Enggak perlu pertanyaan lah. Nah, karena waktu ini pun mohon maaf bila bisa pilhak fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medali pun mudah surut sudah surut. Alhamdulillah luar biasa materi kajian subuh pada hari ini tentang melatih kecerdasan hati. Jadi banyak hal yang kita doakan pada hari ini, terutama adalah berkaitan dengan kunci, bagaimana kunci kita menghadapi berbagai masalah yang memang
setiap manusia ini memiliki masalah yang berbeda-beda. Solusi tadi yang kita dapatkan hari ini adalah N, ada I, hayati, ada mati. Hayati ini kita menghayati apa ini terjadi dan kita mencari solusinya. Kita mendapatkan solusi yang terbaik. Dan kita juga perlu apa yang kita lakukan itu mantap dengan kita, yakin pasti bisa, yakin tidak bisa menyelesaikan masalah, yakin bisa menghadapi semuanya, yakin kita bisa menikmati, yakin kita bisa ikhlas. Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan pada istilah lain juga yang melawan hati itu, kalau melawan hati kita tidak sakit, dan kita serahkan kepada diri supaya semuanya berjalan dengan baik, damai, tenang. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian kajian subuh pada hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah Masjid. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Saya ini